Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Abdul Bandoro dari TI 4211. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang soal UAS nomor 1. Di soal UAS nomor 1 ini, kita diberikan sampel ajak perusahaan. Nah, dalam sampel ini kita diberikan 3 macam perusahaan dan 5 karyawan. Dan keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar. Nah, dalam tabel ini kita diberi pertanyaan, haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata pada populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari 3 jenis perusahaan? Gunakan 3 tingkat signifikasi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan varian yang homogen. Nah, kita langsung aja menjawabnya. Hal yang pertama kita akan lakukan yaitu menentukan hipotesis. Di sini ada H0 dan H1. H0 itu ada mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, di mana H0 ini adalah rata-rata keuntungan tahunan dari 3 perusahaan adalah sama, sedangkan H1 adalah rata-rata keuntungan dari 3 perusahaan adalah tidak sama atau berbeda. Kita lanjut ke step kedua, yaitu memindahkan data. Dari tabel ini kita membuat ada keuntungan tahunan karyawan tuh di sini ada karyawan 1, karyawan 2, karyawan 3, karyawan 4 dan karyawan 5. Dan ada perusahaan 1, perusahaan 2, dan perusahaan 3. Nah, kita pindahkan saja dari tabel yang terdapat di soal, kita masukkan angka-angkanya ke tabel yang telah kita buat ini. Dari karyawan 1 di perusahaan 1, karyawan 2 di perusahaan 1, dan seterusnya. Nah, setelah kita masukkan data tersebut, kita menghitung jumlahnya dengan cara pada Excel ini adalah sum. Nah, sum yang kita lakukan itu adalah kita melakukan perjumlahan dari karyawan 1 pada perusahaan 1 hingga karyawan 5 pada perusahaan ini. Lalu kita lanjut lagi ke dari perusahaan kedua, dari karyawan 1 hingga karyawan 5, perusahaan 3 dari karyawan 1 hingga karyawan 5. Nah, kita dapatkan jumlahnya pada perusahaan 1 ada 191,5, perusahaan 2 ada 191,3, perusahaan 3 ada 135,4. Kita lanjut ke jumlah kuadratnya. Cara menghitung jumlah kuadrat tersebut dengan melakukan kita menglink dari hasil jumlah lalu kita kuadratkan. Hal tersebut sama kita lakukan di perusahaan 2 dan perusahaan 3. Dan data yang kita dapatkan adalah 36672,25, 36595,69, 18333,16. Nah, setelah kita menghitung jumlah kuadrat, kita langsung lanjut ke rataan. Cara menghitung rataan pada di tabel di sini, kita menggunakan average. Average yang kita lakukan adalah mendrag dari perusahaan 1, karyawan 1 hingga karyawan 5, dan kita mendapatkan hasil 38,3. Sedangkan di perusahaan 2 kita mendapatkan 38,26, di perusahaan 3 kita mendapatkan 27,08. Setelah kita melakukan tersebut, kita menghitung total dengan cara menggunakan sum juga. Tapi pada sum kali ini kita akan menghitung total dari karyawan 1 pada perusahaan 1, 2, 3 hingga karyawan 5. Yang kita dapatkan adalah 143,7, 105,7, 85, 90,2, 93,6. Lalu kita menghitung total dari jumlah yang perusahaan 1, 2, 3, yaitu dengan menghitung seluruhnya, mengsum seluruhnya dari perusahaan 1, 2, 3 hingga sampai karyawan 1 sampai 5. Dan kita mendapatkan hasil 518,2. Yang sama kita lakukan juga melakukan sum pada jumlah kuadrat, yaitu 91601,1 dan jumlah pada total pada rataan yaitu 34,546. Nah, kita lanjut ke rataan keuangan karyawan. Pada rataan keuntungan karyawan, kita membagi menjadi 2, yaitu data keuntungan tahunan karyawan dan data keuntungan tahunan per karyawan. Di sini pada tabel ini mengapa seluruhnya sama? Karena kita lihat data keuntungan tahunan karyawan. Nah, dengan caranya, kan itu rataan itu menggunakan average. Ya, kita langsung saja. Di sini kita melakukan average dari seluruh angka yang terdapat pada karyawan 1 hingga karyawan 5 pada perusahaan 1 hingga perusahaan ketiga. Yang didapatkan
34,55 untuk keseluruhannya. Sedangkan di tabel sebelahnya kita akan mencari data keuntungan tahunan per karyawan. Nah, pada ini kita cara menghitungnya itu melakukan average dari perusahaan satu. Kita melakukan break dari perusahaan satu, dari karyawan 1 hingga karyawan 5. Kita mendapatkan hasilnya 38,30 dan seterusnya. Nah, habis itu kita lanjut ke tabel selanjutnya, itu mencari SST atau kita mencari totalnya terlebih dahulu. Nah, pada tabel ini kita akan menghitung. Pada tabel yang terdapat di sini, kita cara menghitungnya adalah hasil dari keuntungan tahunan karyawan dari data pengamatan, yaitu 49,1, dikurangi dari data keuntungan tahunan karyawan pada rataan keuntungan karyawan, dipangkatkan 2. Nah, hasilnya yang kita dapatkan yaitu 211,80. Hal ini akan dilakukan juga pada karyawan 2 pada perusahaan 1 dan selanjutnya. Setelah mendapatkan hasilnya, baru kita melakukan sum pada total SST, yaitu menggunakan sum, lalu kita blok semua yang ada di tabel tersebut. Nah, selanjutnya kita mencari pada tabel SSK. Nah, pada tabel ini, cara menghitungnya adalah dengan cara dari data keuntungan tahunan karyawan kita kurangi dengan data keuntungan tahunan per karyawan, lalu kita pangkatkan 2. Nah, hasil yang kita dapatkan pada karyawan 1 perusahaan 1 adalah 14,09, dan itu pasti sama dengan karyawan 2 pada perusahaan 1, 3, 4, dan 5. Dan kita lanjut juga pada perusahaan 2 dan perusahaan 3. Kita dapatkan hasilnya seperti pada tabel, lalu kita melakukan sum lagi, yaitu dengan cara memblok semua data yang ada pada tabel tersebut. Nah, kita lanjut lagi mencari SSE. Pada tabel SSE, cara menghitungnya adalah kita melakukan dengan cara pada data pengamatan keuntungan tahunan karyawan dikurangi oleh data keuntungan tahunan per karyawan pada rataan keuntungan karyawan per bulan, lalu kita kuadratkan. Maka hasil yang didapatkan adalah 116,64, lalu hal tersebut kita lakukan juga pada keseluruhan karyawan. Setelah data yang didapatkan, lalu kita melakukan sum total pada SSE, yaitu dengan cara memblok seluruhnya. Nah, kita dapat lanjutkan lagi ke tabel ANOVA. Dari tabel ANOVA ini, kita dapat membuat tabel ini dari jumlah kuadrat, derajat bebas, rataan kuadrat, dan F hitung. Nah, jumlah kuadrat pada perlakuan, kita langsung saja link dari 418,14, lalu kita link lagi pada sumber variansi kesalahan ini, kita langsung link dari mencari SSI atau mencari errornya itu, yaitu sebesar 1507,42. Nah, lanjut di derajat bebas dengan cara di sini mengapa hasilnya adalah 2, karena 3 kurang 1. 3 kurang 1 didapatkan dari 3 perusahaan, lalu dikurangi 1. Begitu rumusnya. Lanjut kita derajat bebas per kesalahan, yaitu dengan cara 3 perusahaan dikali dengan banyaknya 5 karyawan dikurangi 1. Hasilnya adalah 12. Lalu pada rataan kuadrat, kita cara mencarinya adalah jumlah kuadrat pada perlakuan dibagi dengan derajat bebasnya. Lalu pada kesalahan juga sama, dengan cara jumlah kuadrat pada kesalahan dibagi derajat bebas pada kesalahan. Hasilnya terdapat 209,0687 dan 125,6183.
Lalu kita mencari totalnya dengan cara lakukan sum, atau bisa juga lakukan dengan cara link dari mencari SST, karena itu adalah totalnya. Lalu derajat bebas, langsung saja kita 12 tambah 2. Nah, untuk mencari F hitung, kita dengan cara rataan kuadrat pada perlakuan dibagi dengan rataan kuadrat pada kesalahan. Lalu mendapatkan hasil F hitung sebesar 1,664. Nah, setelah itu kita lanjut ke step ketiga, yaitu melakukan kriteria uji. Dalam kriteria uji, alfanya kita dapatkan 0,05, itu terdapat pada soalnya. F1-nya itu 2, karena yang tadi telah dijelaskan pada tabel ANOVA kenapa bisa dari 2. V2-nya juga dapat 12 karena pada tabel ANOVA sudah dijelaskan juga, sehingga dari F diperoleh. Kita sudah mencari pada tabel F, yaitu pada 0,05, F1-nya 2 dan F2-nya 12, maka didapatkan hasil yaitu 3,89. Lalu tolak H0 jika F lebih besar dari 3,89 dan tidak tolak 0 H0 jika F kurang 3,89. Lalu step selanjutnya kita melakukan kesimpulan. Ternyata F sama dengan, atau F hitung sama dengan 1,664 lebih kecil dari 3,89, sehingga H0 ditolak berdasarkan dari sampel pada taraf nyata 5%. Cukup bukti untuk mengatakan bahwa rata-rata keuntungan per karyawan ialah sama atau tidak ada perbedaannya. Hal ini berarti bahwa tiap keuntungan tahunan per karyawan tidak memberi pengaruh terhadap perusahaan. Sekian untuk nomor 1.